Dan bubur ayam Joli ini kayaknya pas gitu ya untuk di scale up lagi. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ketemu. Wow. Dan ini teman-teman luar biasa ya. Kayak tadi beliau bilang yang membuat bisa sampai dari pekerja, dari kita kerja kantoran, beliau kerja kantoran bisa menentukan untuk jadi buka usaha ya. Waktu itu pun modal nekat katanya. Modal nekat. Itu pertama asasnya kebermanfaatan. Jadi bolehlah yang mungkin sekarang lagi jalan bisnis di di zoom in lagi usahanya. Apakah seberapa besar bisa memberi manfaat ke sekitar ataupun tujuan jangka panjangnya nggak masalah. Karena mimpi nggak ada yang ini juga nggak ada yang larang kan? Mimpi besar atau kecil tenaganya sama aja. Ya benar sih. Iya. Ngurusin bisnis 1 tes sama 1 M ya sama aja. Betul. Kenapa nggak bermimpi besar sekali ya? Betul. Iya benar. Gitu. Effortnya sama. Iya. Makanya itu. Jadi jangan nanggung-nanggung ya buat teman-teman. Dan ini Kang Anan berarti bangkit bisnisnya dari bisnis yang pertama ke bisnis yang kedua. Betul. Itu kan ada ada support dari istri. Ya. Iya. Apa sih di waktu itu karena kan bisa aja. Mungkin saya juga pernah beberapa kali mengalami kegagalan seperti itu, tapi memang ada seseorang yang menguatkan. Yeah. Sepertinya istrinya seperti itu. Nah, dan di waktu itu adakah momen-momen yang masih diingat ketika kayaknya kita gitu. Momennya mudah sih. Susu makin hari makin mahal. Luar biasa kebutuhannya. Dan itu jadi trigger buat kita. Betul. Kalau kita kepengen katakanlah menyiapkan sesuatu dengan maksimal, maka kita jadi orang tua juga ya sudah harus maksimal juga gitu. Dengan segala keilmuan dan keterbatasan yang ada, saya pikir berdua sih memang harus satu suara. Satu suara. Gitu. Nah ini di Joli juga kami berbagi peran lah orang. Jadi istri lebih banyak ke product development sama SDM-nya. Saya bicara lebih banyak ke marketing dan branding dan exposure ke luar. Jadi kami membaginya di situ sementara. Jadi dengan ini kayak jadi udah punya desk job masing-masing ya, suami istri. Gitu ya. Kalau program itu sih sebenarnya sudah jalan. Oke, sudah jalan ya. Saya melihat bahwa Palembang ini kan makin hari dinamisnya luar biasa ya. Teman-teman pelaku usaha juga makin pintar membuat produknya, kemudian rasa percaya diri untuk belajar dan scale up ini juga makin besar. Dan saya melihat satu celah dunia brand yang saya pikir tidak banyak yang katakanlah mau terjun ke situ dan mau melakukan empowering di sana. Maka saya memberanikan diri untuk minimal berbagi semangat itu dan kemudian membagi keilmuan yang saya miliki. Saya melihat dengan kemampuan yang saya miliki dan keilmuan ya mungkin belum banyak banget sih, cuman sebagian besar yang saya pelajari dan kemudian diaplikasikan, ketika saya merasakan ada sebuah manfaat dan dampak yang luar biasa, saya kemudian membagi itu. Awalnya dulu kan saya gerilya. Sebelum ada satu bendera yang kemudian saya sama teman-teman bangun, saya dulu awalnya gerilya dari satu meja ke meja, kemudian dari rumah, komunitas, kemudian dari kampus. Akhirnya semua itu mungkin terdengar dan saya berpikir memang harus ada satu katakanlah bendera yang rada resmi gitu ya. Iya. Jadi namanya apa itu? 2019 kami melahirkan namanya BLM, Brand Local Mentoring. Jadi ini kelas mengenal dunia brand bagi pelaku pemula sebenarnya. Meskipun di batch ke-4 ke-5 malah 80% yang datang malah yang sudah usianya 8 tahun, 13 tahun, 20 tahun gitu, saya juga bingung. Itu kaget loh, jadi saya pernah lihat flyernya waktu pelatihan yang ini malah ternyata udah lama. Ada batch-batch sebelumnya ternyata, malah saya pikir ini adalah batch pertama waktu itu. Makanya saya kaget kan, terus akhirnya confirm ke beliau, ternyata ini adalah batch yang berapa nih Pak? Insya Allah akhir tahun ini, sebelum akhir tahun sih, sudah batch ke-6. Oh, batch ke-6, dan itu kelasnya memang kecil, rata-rata sekitar 15-20 orang. Ya, tapi kan fokusnya memang lebih ke personal gitu ya. Itu dulu. Jadi membangunnya seperti itu. Wow, itu dulu. Luar biasa. Jadi ini bukan tukang bubur sembarangan. Tukang bubur bikin brand. Tukang bubur bikin brand. Nah, dari banyak beberapa yang teman-teman bisa ambil pelajaran seperti kenapa kita harus tadi penting ya bikin brand,
ataupun juga tadi sudah disentil masalah legalitas, ya kan, kenapa teman-teman harus ada sekarang. Kalau dulu itu, ini boleh karena udah ngomong nih, jadi harus ngomong ini. Padahal channelnya bukan untuk ini. Jadi NIB itu sebuah regulasi di mana pemerintah memberikan kelonggaran kita buat izin usaha lah ya. Kalau dulu ada namanya situs SIUP, tapi pemerintah sekarang udah hapuskan menjadi NIB, nomor induk berusaha. Dan itu kenapa penting? Dan kenapa penting ya? Karena itu jadi kayak izin usahanya seperti itu. Dan itu adalah satu pintu di mana teman-teman bisa ngurus yang lain tuh. Kalau misalnya Kang Anan tuh masuk di kategori kalau makanan tuh ada halal kalau nggak salah. Ya. Ada sertifikasi halal, itu bisa masuk mulainya dari situ, dari NIB itu gitu. Terus jadi kalau misalnya teman-teman yang jasa konstruksi itu juga masuk dari situ. Jadi ini sebuah satu pintu di mana teman-teman syaratnya itu dulu gitu loh. Dengan punya satu NIB, teman-teman bisa memudahkan semua urusan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi nih ya. Balik lagi ke bubur ayam Joli. Nah, bubur ayam ini kan udah 5 tahun. Ya. Udah 5 tahun, terus juga cabangnya ada di mana aja nih kan? Karena yang saya pernah lihat di YouTube itu ternyata bukan cuma di Palembang gitu loh. Oke. Ada di luar juga. Alhamdulillah di Palembang sudah 2 titik. Ada 2 titik, oke. Di seberang Ulu, seberang Ilir. Kemudian di Kota Karawang Barat. Itu ada 1 tempat juga. Usianya saat ini sudah 1,5 tahun berjalan. Ini benar-benar diem-diem banget nih. Dan insya Allah mohon doanya kelancaran di kuartal terakhir 2022. Nambah 1 titik di pusat Kota Palembang. Berarti emang ada confirm. Oh, udah confirm lagi. Jadi udah bakal fix nih. Ada 4 cabang ya berarti. Ada 4 cabang. Terus kenapa nih kan? Kan biasanya kan di bisnis pemula. Ya. Teman-teman ketika usaha udah jalan 1 tahun, di 2 tahun, banyak teman-teman kita yang tidak salah dan melakukan ini. Maksud saya, mereka langsung membuka cabang. Nah, kenapa di bubur ayam Joli ini, Kang Anam baru sekitar 5 tahun baru mulai jalan membuka cabang. Kenapa? Kenapa ya? Oke. Karena kan logik duitnya juga ada. Logik thinkingnya begini sih sebenarnya. Kami berdua belajar dari kondisi masa lalu, bahwa ternyata untuk loncat itu bisa dibilang lebih mudah ketimbang memperkuat fondasinya itu sendiri. Maka selama 5 tahun ini adalah fokus kami bicara soal bagaimana fundamental itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kita ngomong termasuk ya, kayak tadi, termasuk kayak bagian scale up. Kalau teman-teman bicara itu kan tiba-tiba ngebangun 1 titik 2 titik ya bukan satu kesalahan juga, itu kan satu pilihan masing-masing. Cuman saya melihat dengan kemampuan saya tidak ingin tergesa-gesa ke sana, meskipun godaan itu banyak pasti datang dari tahun kedua ya. Di tahun kedua berarti ada orang yang menawarkan ya kan? Ya, di Palembang sudah, dan kemudian di tahun keempat sudah waktu itu karena kebetulan alhamdulillah Joli ini sedikit menyimpang dari pertanyaan, tapi triggernya dari sana. Pulang dari acara Food Serap Indonesia di tahun 2020, Joli mewakili Sumatera Selatan dan kemudian memenangkan posisi di 25 besar FSI di tahun 2020. Dari tahun itu ada 4.300 peserta kuliner seluruh Indonesia. Dan Palembang ada berapa yang itu? Wakilnya saya. Satu cuma, luar biasa. Dan itu pulang itu lumayan banyak informasi yang masuk ke kita dari ada orang Jakarta datang ke rumah, dari Taro, Meminang. Gimana caranya ini bisa ada di sana? Ya biar bisa buka cabang lah ya. Cuman kembali lagi bahwa saya melihat kemampuan saya takutnya tidak seperti apa yang mereka inginkan. Karena buat saya setelah saya pelajari dunia yang saat ini saya dalami, nama baik itu mahal sekali. Ketika kita kepleset sekali, itu hancurnya cepat banget. Tapi untuk membangun sampai di titik 5 tahun, ya effortnya memang harus gede. Dan sebenarnya kan kita punya kemampuan. Artinya begini, kenapa fokus kayak tadi kelas BLM itu masuk ke kelas pemula sebenarnya? Karena saya ingin berbagi semangat bahwa di level pemula, sadar diri dengan kompetensi yang dimiliki, bahwa kita punya pilihan masuk ke market kategori yang sangat luas atau sangat sempit, itu sebenarnya pilihan.
Cuman kan back to basic, resources kita mampu apa enggak. Iya, mampu. Ketika memang mampu, ya sudah lakukan, tapi lakukan dengan cara yang maksimal, jangan nanggung gitu. Karena jangan sampai kehadiran papan bunga yang sedemikian hegemoninya di pinggir jalan 3, 4, 5 bulan selesai. Mungkin namanya aja udah nggak ada gitu. Kan sayang sekali karena di situ X rupiahnya banyak banget. Betul. Dan jadinya kan lumayan ini ya, bukan bilang sia-sia ya. Iya. Lebih baik perkokoh dulu nih fondasinya. Saya sih melihat titik itu jadi satu tumpuan. Kemudian kita serius untuk memperdalam sisi fondasinya. Makanya kemarin ketika April kami Jori ulang tahun, saya sama istri kemudian berikrar kembali bahwa oke, ini saatnya kita mulai bisnis Bubur Ayam Jori. Jadi 5 tahun kita lah kayaknya sih lumayan cukup untuk bilang memperkuat fondasinya. Kita tinggal step keduanya untuk bisa running well. Dan teman-teman terkadang memang tidak salah, benar seperti apa yang Kang Anan bilang tadi, nggak salah buat teman-teman yang memang udah jalan bisnis 1-2 tahun akhirnya buka cabang, nggak ada masalah. Sama seperti apa pengalaman saya pribadi. Balik ke fondasi juga lebih penting menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya kan paling gampang tentang teorinya ya saya bilangnya. Iya. Kita ngobrol tentang teori. Betul. Teorinya memang gampang. Banyak teori. Ada 5 step untuk kita bangun bisnis kan. 5 step to build company. Ada 5 step. Yang pertama buka buka usahanya dulu. Ya. Habis itu profit. Setelah profit dia bikin sistem. Habis sistem bikin sistem, dia baru duplikasi. Nah setelah ini baru nih ngobrol masalah freedom ataupun investasi ini di yang kelima. Sayangnya freedom ditaruh di depan. Kebanyakan begitu. Jadi 1, 2 nih gitu. Dari 1 buka usaha udah profit, harusnya kan ini kan belajar sistem. Udah freedom. Kebanyakan nggak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya kita balik ke basic lagi. Benar-benar kita balik ke basic lagi. Kalau udah buka usaha, udah punya usaha jalan 1-2 tahun, kalau 5 tahun boleh. Setelah itu sudah profit berarti kan level kedua. Terusnya larinya ketiga nih, ya kan, bangun sistemasi. Dimana untuk mengokohkan ketika kita udah kokoh, keempatnya enak gitu, keempatnya mau dikasih ke cabang yang mana itu pun luar biasa ya. Wow, ini luar biasa ya. Ini banyak banget insight teman-teman bisa catat dan menurut saya sih mudah-mudahan positif. Oke, siap. Dan ini juga ini nggak terasa nih kita ngobrol sangat asik banget ya, udah lumayan lama nih. Thank you banyak ya Kang Anan udah meluangkan waktu, terus juga sukses terus buat Bubur Ayam Jolinya, terus apalagi nanti jangan lupa nih ngundang. Jadi kita bantu nih promosi asik. Yang cabang keempat ya, itu tempatnya kan belum tahu udah. Yang jelas tetap konsepnya alhamdulillah. Luar biasa nih. Ini emang tawadhu atau memang fokusnya ini marketnya gede. Ini kan kita harus mikir lagi nih. Yang teman-teman yang kayak saya buka cabang, sewa tempat lagi segala macam, dia tetap konsisten dengan delivery. Yang keempat ini luar biasa. Jadi sampai kayaknya ini ada apa-apa nih ya. Boleh deh nanti kita bakal bahas di next video selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di Bernis Consulting. Thank you.